Oke. Oke, kita Baik. record ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bisa bertatap muka kembali ya dalam acara webinar. Dan kali ini kita kolaborasi dengan Wave Global Madani, betul ya? Dan ini pertama kali saya bisa mengikuti Zoom bersama Mbak Astrid. Terima kasih. Baik, oke, malam ini kita langsung saja ya, Coach ya. Kita akan kupas habis tentang keluhan di era pandemi ini. Jadi banyak sekali sebenarnya yang mengeluhkan bisnis menurun ya, terutama bisnis offline ini. Namun di malam ini kita sepertinya saya pribadi ini sudah berpikir positif bakalan ada solusi gitu. Nah, mungkin kita langsung saja ya kepada Merchant Relation, yaitu Mbak Astrid, untuk bisa sharing bareng dengan Coach Sigit. Baik, silakan Mbak Astrid. Oke, aku juga mungkin mengawali juga ya, Mbak. Oh ya, baik dimulai Rati, dengan ya. terkait dengan ini. Boleh. Bincang santai lah sebenarnya di sini. Iya, betul. Ada moderatornya Mbak Rati juga nggak apa-apa. Sekaligus nanti biar teman-teman yang hadir di sini dan mendengarkan recording ini juga bisa tahu lebih jauh apa itu Digipreneur Academy dan apa itu Wave juga. Oke, kita mulai ya. Baik, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya sampaikan sebelumnya kepada Mbak Astrid sebagai tamu kehormatan nih di webinar ke-5, nggak salah ya Mbak Ratih ya, untuk Digipreneur Academy. Jadi memang sejak 1 bulan yang lalu lebih, Digipreneur Academy melakukan rutin webinar setiap malam Jumat. Jadi malam Jumat kita manfaatkan dengan bertemu dan bertatap muka di webinar. Karena kita sadar bahwa untuk yang namanya bisnis online, digital, marketing itu harus rutin kita selenggarakan. Jadi memang mau tidak mau, kita coba komit sampai puluhan, bahkan mungkin ratusan nanti webinar yang akan kita selenggarakan setiap minggu, minimal sekarang baru 1 kali. Tapi insya Allah misalnya ada waktu, uzur, dan ada kesempatan bisa jadi nanti 2 kali, atau sesuai permintaan nanti bisa jadi lebih. Itu mungkin yang mengawali untuk webinar kali ini. Nggak lupa saya sampaikan juga selamat datang untuk teman-teman yang lain, karena kebetulan ini juga spesial webinar, karena pada saat ini sedang berlangsung nih yang namanya kursus atau kelas workshop untuk marketplace domination. Jadi marketplace domination ini yang diselenggarakan oleh Digipreneur Academy, ini sedang berjalan, dan diharapkan atau materinya serta kontennya adalah teman-teman yang join sebagai peserta ini semuanya bisa memiliki marketplace. Jadi kita ambil para mentor, sebagian dari luar juga, ada juga mentor dari Digipreneur Academy. Intinya adalah di kelas tersebut kita pilih 5 marketplace terbaik dan terbesar di Indonesia, mulai dari Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Lazada, dan Shopee, agar mereka bisa berjualan di marketplace. Karena salah satu kunci sukses untuk bisa berjualan online adalah, dan sukses jualan di dunia digital, di dunia online adalah mendekati pasar gitu. Jadi mereka harus menguasai dan mendominasi marketplace itu. Nah, di luar itu, ini juga Wave adalah salah satu dari marketplace ya, tipikalnya platform juga e-commerce, dan ini kita bisa manfaatkan juga teman-teman yang saat ini kursus untuk bisa join di Wave juga, dan terlebih bagi yang sudah memiliki produk, karena akan ada banyak benefit juga yang didapatkan di situ gitu. Jadi ada sekian banyak cashback platform, modelnya seperti apa,
nanti tentunya akan disampaikan secara gamblang oleh Mbak Astrid gitu. Jadi saya rasa ini momen yang penting sekali untuk teman-teman kursus yang ikut kursus di Digipreneur Academy dan juga bagi teman-teman nanti yang kebetulan bisa mendengarkan recording ini juga, melihat, mendengar, dan bisa langsung join di Vape juga karena ini asli produk lokal gitu ya. Saya juga udah ketemu developernya, kemudian juga ketemu foundernya kemarin ke kantornya Vape yang ada di Bintaro. Jadi intinya adalah kita manfaatkan sebanyak mungkin, ikut join di marketplace atau platform-platform digital yang bisa mensupport omset bisnis kita. Jadi berkembangnya bisnis kita tuh kita sedapat mungkin ikut mendekatkan diri ke market yang ada. Karena di dunia digital sekali lagi tidak ada yang pasti ya di marketplace mana, di pasar mana produk kita yang paling laris gitu. Bisa jadi ada turun naik di saat ini produk tertentu laris di marketplace A gitu ya. Kali lainnya pada saat kita jualan produk yang tertentu itu akan laris juga di marketplace yang B gitu. Nah, ini yang kita harus pinter-pinter memanfaatkan momentum, memanfaatkan marketplace yang ada, tetapi tentunya dengan strategi yang tepat ya. Nah, itu semua diajarkan di kelasnya Digipreneur Academy Marketplace Domination itu yang sekarang sedang berlangsung. Mungkin itu tahapan awal pembuka Mbak Ratih untuk kita sama-sama simak tamu kehormatan kita nih Mbak Astrid yang sudah siap terlihat segar gitu ya, Iya, akan menjelaskan iya pada kita betul. semua gitu ya. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Gid ya sudah mengawali. Dan baik, selanjutnya mari kita langsung saja ya untuk sharing cantiknya dengan Mbak Astrid. Iya. Ya, selamat malam semua. Terima kasih Mbak Selamat malam Ratih, Mbak. Coach Sigit, Bapak Emil, Pak Andi Rizal, Pak Wahono ya. Terima kasih untuk waktunya untuk hadir mengikuti Zoom meeting kita malam ini. Ya, seperti yang sudah disampaikan Coach Sigit, memang sekarang saat ini saat pandemi itu memang banyak dampaknya ya yang terkena ya untuk masyarakat di Indonesia, terutama adalah untuk UMKM, untuk para pelaku usaha itu juga terasa sekali kalau sekarang itu sangat menurun ya dengan adanya pembatasan-pembatasan, dengan adanya pandemi seperti saat ini. Nah, itulah kenapa kami Vape hadir gitu pada masa pandemi ini untuk membantu agar bisa meningkatkan perekonomian kita juga nih, Mas Sigit dan Mbak Ratih ya. Nah, Vape itu sebenarnya apa ya? Saya bisa ceritakan sedikit. Vape itu sebenarnya seperti kata Coach Sigit, Vape itu adalah e-commerce. Memang e-commerce itu banyak macamnya dan pasti setiap e-commerce itu pasti ada plus dan minusnya. Nah, kebetulan nanti di Vape itu kita punya beberapa perbedaan dari antara e-commerce yang lainnya. Oke, kita mulai aja ya langsung ya. Mbak Ratih, sepertinya saya harus dijadikan host ini Mbak, biar saya bisa share screen. Silakan bisa kok, bisa langsung share screen. Coba ya. Oke. Oke. Udah bisa Sudah ya terlihat Mbak ya? Astrid ya? Oke. Kenapa? Lanjut. Udah bisa ya share Ya, screen-nya ya? sudah terlihat ya Mas Sigit ya? Ya, siap. Nah, ini, tentunya pertama kali kita adalah mengenal dulu apa itu vape, ya kan? Kita harus mengenal. Nanti kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah,
Viv itu merupakan aplikasi karya anak bangsa. Kita baru live 1 Oktober tahun 2020 dengan member kita sekitar 40.000 orang. Kita adalah aplikasi karya bangsa di mana memang produk lokal Indonesia. Nah, kalau kata Mas Sigit sama Bang Jay ya Pak, ya produk Tangsel kita ya Bang ya Mas Sigit ya. Jadi memang karena kantor kita juga di Bintaro. Nah, kemudian dengan aplikasi Viv itu aplikasi kita memiliki sistem membangun komunitas belanja dan bisa berbagi cashback belanja kepada member dan merchant dan juga mengubah semua pengeluaran menjadi penghasilan. Nah, dengan konsep kita seperti ini dengan di Viv gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa di Viv ini selain e-commerce, kita dapat kita juga bisa mempromosikan usaha kita bisa berjualan di Viv, kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari semua pengeluaran kita. Maka kalau kita lihat di poin keempat, itu adalah aplikasi mengubah semua pengeluaran menjadi penghasilan. Itu adalah tagline kami, di mana semua pengeluaran rutin kita, seperti pengeluaran bulanan, Bapak Ibu bayar listrik, Bapak Ibu beli pulsa HP, Bapak Ibu bayar internet, bahkan mengisi e-wallet seperti e-money, dan juga mengisi seperti OVO, GoPay, dan segala macam, itu bisa melalui Viv. Nah, dari semua pengeluaran itu, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan cashback. Nah, cashback itulah yang akhirnya kita bergotong royong. Jadi antara kita dan teman kita bergotong royong, berbagi cashback satu sama lain dari pengeluaran kita masing-masing. Nah, itu adalah salah satu perbedaan Viv-nya. Itu hal yang menarik untuk Viv-nya. Nah, konsep itulah yang selalu kita gunakan. Nah, konsep itulah yang membuat Viv ini berbeda dengan yang lain. Hanya kita merubah mindset kita dari yang tadinya kita membayar listrik, membayar kebutuhan rutin kita, menggunakan m-banking mungkin, ke ATM. Nah, sekarang kita mulailah mengubah dengan berbelanja, melakukan pembayaran itu melalui aplikasi Viv agar kita mendapatkan cashback, dan cashback berbagi itu menjadi suatu passive income juga untuk kita. Nah, ini adalah peranan aplikasi Viv bagi masyarakat Indonesia, yaitu kita mempunyai visi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia dan mempunyai misi untuk memberikan peluang dan kemudahan dalam berwirausaha bagi setiap anggotanya. Nah, ini merupakan keinginan kita, visi dan misi dari Viv sendiri, yaitu ingin memberikan suatu kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia, karena kita tahu sendiri dampak pandemi, terutama dampak pandemi pada saat ini benar-benar terkena pada kita. Nah, disinilah Viv ingin memberikan kemudahan, Viv ingin memberikan kesejahteraan untuk bisa meningkatkan peningkatan perekonomian kita. Nah, ini adalah PT Viv Global Madani, ini izin kami, dan juga ada sosmed kami, dan kantor kami ada di Bintaro. Oke. Nah, ini adalah FinPay. FinPay itu adalah partner resmi payment gateway-nya Viv. Jadi setiap transaksi yang dilakukan di aplikasi Viv, semuanya melalui FinPay Money. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Viv melalui Google Play ataupun melalui App Store. Ini adalah bisnis digital Viv, di mana Viv mengajak para pelaku usaha untuk menjadi pembisnis socialpreneur yang memberikan dampak sosial positif dalam kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Indonesia melalui aplikasi Viv. Artinya apa, Bapak Ibu? Kami ingin mengajak semua pelaku usaha untuk dapat lebih aware, lebih memperhatikan rakyat, masyarakat sekitar, diperhatikan tetangga kita, orang-orang terdekat kita, gitu. Jadi dengan kita berjualan, kita berbagi profit juga untuk pada mereka. Nah, ini adalah suatu konsep bisnis digital yang kami miliki. Nah, ini adalah konsep socialpreneur Viv, di mana Viv membagikan profitnya kepada member dan merchant dalam bentuk cashback berbagi. Nah,
Konsep ini seperti ini, pada saat member berbelanja kepada merchant, merchant akan berbagi profit kepada FIF. Nah, oleh FIF, profit tersebut dibagikan kembali. Semuanya 80%, semuanya dikembalikan untuk sebagai bonus cashback untuk merchant dan untuk membernya. Ini adalah 4 langkah sukses menjadi socialpreneur di FIF. Bagaimana caranya agar bisa sukses sebagai socialpreneur di FIF? Pertama adalah kita melakukan semua pengeluaran di aplikasi FIF. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita merubah mindset kita. Kita mengubah semuanya yang tadinya kita membeli token listrik melalui m-banking atau melalui ATM, sekarang lakukanlah melalui aplikasi FIF. Nah, nanti dari pengeluaran itu Bapak Ibu pasti akan mendapatkan cashback. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu membangun komunitas belanja grup Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mengajak teman-teman, mengajak tetangga, saudara, atau siapapun untuk bergabung menggunakan aplikasi FIF. Nah, untungnya apa? Kita mengajak mereka. Nah, dari pembelanjaan mereka, dari pengeluaran rutin mereka yang dilakukan melalui aplikasi FIF, Bapak Ibu akan mendapatkan cashback-nya juga. Nah, yang ketiga adalah apabila kita mereferensikan merchant FIFO sekitar sekeliling Anda. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki teman, tetangga, ataupun saudara yang berjualan, yang mempunyai produk ingin dijual, ingin berpromosi di FIF, ajaklah mereka untuk bergabung di FIF dan berpromosi di situ. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan cashback juga dari setiap transaksi yang terjadi di toko virtual teman Bapak Ibu itu. Nah, kemudian yang keempat adalah tentu saja kita harus menjadi mentor yang baik bagi grup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengajarkan teman-teman Bapak Ibu, komunitas belanja Bapak Ibu untuk melakukan hal yang sama seperti yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini adalah 3 program belanja kami. Yang pertama adalah e-voucher, di mana kita bekerja sama dengan brand-brand nasional. Kemudian FIFO itu adalah kita bekerja sama dengan UMKM. Kemudian adalah bill payment, yaitu kita PPOB atau bill payment kita adalah untuk melakukan pembayaran seperti beli pulsa, PLN, bayar WiFi, BPJS, dan lain-lain melalui aplikasi FIF. Nah, ini adalah program belanja FIFO. Ini program yang kami tawarkan untuk para UMKM. Nah, FIFO itu adalah FIF Electronic Voucher, salah satu program belanja kita di mana kita melakukan cara pembayaran dengan melakukan scan QR code. Itu scan bisa dilakukan dengan scan QR code di outlet maupun dengan jarak jauh. Nah, yang kedua adalah di program FIFO ini, apabila kita mengajak teman berjualan, member akan mendapatkan bonus FRM per transaksi secara real time. Nah, besarnya berapa per transaksi per bill secara real time itu adalah tergantung dari posisi membership Anda. Kalau Gold akan mendapat 2%, Platinum 4%, Titanium 6%, dan Titanium Star adalah 10%. Dan itu didapatkan per transaksi per bill pada saat terjadi transaksi secara real time. Nah, ini adalah keuntungan menjadi merchant FIF partner. Pertama adalah merchant mendapatkan promosi secara skala nasional dan nearby di aplikasi FIF. Jadi Bapak Ibu apabila membuka aplikasi FIF nanti akan muncul toko virtual Bapak Ibu di situ. Yang kedua akan mendapatkan loyal customer dari seluruh Indonesia, dari member-member FIF kita. Kemudian ketiga, transaksi menjadi aman, mudah, aman, dan cashless karena kita menggunakan scan QR code. Kemudian yang keempat, merchant bisa mendapatkan cashback dari transaksi merchant lain yang disebut sebagai bonus cash MVP. Nah, ini hanya ada di FIF, Bapak Ibu, di mana kita sebagai merchant, sebagai pelaku usaha, pada saat ada transaksi di toko kita, kita bisa mendapatkan cashback dari transaksi di toko lain. Nanti kan saya jelaskan. Kemudian yang kelima adalah merchant bisa mendapatkan tambahan pasif income dengan mereferensikan customer menjadi member FIF. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa sebagai merchant, Bapak Ibu bisa mendapatkan pasif income. Caranya bagaimana? Bapak Ibu ajak, ada orang datang,
pembeli Bapak Ibu tawarkan, ayo bayarnya pakai Wave saja. Nah, pada saat orang itu bayar pakai Wave, orang itu tentu saja sudah menjadi bagian dari jaringan Bapak, jadi dari bagian dari grup komunitas Bapak Ibu. Nah, sehingga pada saat customer itu dia ke Indomaret, dia pindah dia ke Indomaret, dia belanja, dan dia belanja ternyata menggunakan aplikasi Wave. Nah, Bapak Ibu pun akan mendapat cashback dari belanja dia di Indomaret, walaupun dia tidak belanja di toko Bapak Ibu. Itu yang menarik dari Wave-nya. Nah, ini adalah bonus GSMVP. Nah, setiap merchant Wave partner akan dibagikan bonus sharing transaksi nasional dari seluruh transaksi di aplikasi Wave. Nah, bonus GSMVP ini, bonus dari merchant lain ini akan dibagikan setiap tanggal 1 tiap bulannya. Nah, tentu saja pembagiannya berdasarkan proporsional parameternya. Pertama adalah yaitu besaran komisi yang diberikan kepada Wave, kemudian jumlah transaksi per bulan itu minimal 100.000, kemudian posisi merchant VIP dan non-VIP. Nah, ini yang membedakan antara Wave dengan e-commerce lain. Jadi selain kita mendapatkan cashback sebagai penjual, cashback itu biasanya kan pembeli yang dapat. Nah, di Wave, penjual pun mendapatkan cashback. Jadi selain pembeli, penjual pun dari Wave dibagikan cashback juga tiap tanggal 1. Merchant Wave. Bagaimana cara menjadi merchant Wave? Pertama adalah membership Wave, minimal adalah Gold. Kemudian 2, harus mempunyai usaha, baik menjual produk atau jasa. Yang ketiga, barang dan jasa yang diperjualbelikan tidak melanggar hukum. Kemudian memiliki KTP yang masih berlaku dan memiliki nomor rekening bank yang aktif dan valid. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat menentukan sendiri komisi yang diberikan untuk Wave. Nah, kemudian pembayaran transaksi akan masuk ke rekening bank H+1. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap ada transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Wave, tentu saja ada komisinya, tentu saja ada profit sharing-nya untuk Wave. Nah, profit sharing itulah yang kita bagikan sebagai cashback untuk member dan merchant kita. Nah, ini ada 28 kategori merchant, ada semua di sini, Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi kita. Nah, ini adalah flow pembayaran transaksi Vevo, di mana transaksi kita adalah cash and carry, jadi member bisa datang ke outlet dan melakukan transaksi, kemudian bisa scan QR code, dan transaksi berhasil. Nah, Bapak Ibu, walaupun kita itu, Wave itu, sistem pembayarannya adalah cash and carry, jadi di mana pada saat terjadi pembayaran, barang itu harus sudah diterima oleh pembelinya. Nah, jadi untuk customer bisa langsung datang ke outletnya. Tapi jangan khawatir, kita juga menyediakan untuk pembayaran jarak jauh, di mana dengan pembayaran jarak jauh kita cukup screenshot, kemudian mengirim QR code-nya kepada pembeli, dan pembeli bisa melakukan scan dan kita membayar, kita mengirimkan barangnya. Tapi Bapak Ibu, untuk keamanannya itu memang kurang rendah, tapi itu harus ada kepercayaan antara pembeli dengan penjual. Oke. Nah, ini adalah program member Wave. Nah, ini adalah keuntungannya menjadi member Wave. Pertama, akan mendapatkan cashback terus-menerus secara real time, dan sehingga menjadi penghasilan dari pengeluaran pribadi, pengeluaran grup kita, pengeluaran grup nasional. Dan juga member dapat berjualan menjadi merchant Wave partner dan mereferensikan MVP atau mereferensikan merchant usaha orang lain. Bagaimana flow mendapatkan cashback? Pertama adalah kita join. Kita join menjadi member Wave. Ada tiga tipe member Wave, membership Wave. Pertama adalah Gold yang hanya 27.500. Kemudian yang kedua adalah Platinum 110.000.
yang ketiga adalah titanium. Tentu dari tiga ini berbeda-beda manfaatnya. Tadi sudah saya sampaikan yang pertama, salah satunya adalah pada saat kita mereferensikan usaha orang lain menjadi member VIF, menjadi merchant VIF untuk berjualan di VIF. Nah, tadi terlihat bahwa kita akan mendapatkan komisinya kalau gold hanya 2%, platinum hanya 4%, dan titanium 6%. Kita ada satu lagi membership premium kita namanya Titanium Star, itu mendapatkan 10% per klik transaksi. Nah, ini berlakunya selama 2 tahun. Tapi saat ini karena masih early bird, jadi 2 tahunnya belum kita hitung. Yang kedua, setelah kita join VIF, kita bisa mengajak banyak orang untuk bergabung di VIF. Kita bisa ajak tetangga, kita bisa ajak saudara, semuanya bergabung VIF dengan mengirimkan kode referensi kode mentor atau kode referensi yang ada di aplikasi kita. Nah, kemudian kita mengajak semua teman-teman kita, komunitas belanja kita untuk bertransaksi di VIF. Kenapa? Karena dari setiap pengeluaran teman-teman yang kita ajak, dari pengeluaran komunitas grup kita akan mendapatkan cashback dari transaksi pengeluaran mereka. Nah, kemudian kita akan mendapatkan passive income. Nah, ini adalah 8 bonus cashback yang ada di VIF. Pertama adalah cashback saat kita mengajak teman. Nah, pada saat kita mengajak teman, kita mendapatkan cashback. Kemudian yang kedua adalah cashback pada saat tentu saja kita belanja sendiri. Kalau ini sudah banyak, maksudnya kalau ini sudah banyak yang melakukan, kita belanja, kita dapat cashback. Nah, yang ketiga adalah cashback dari belanjaan teman. Nah, pada saat teman kita yang kita ajak bergabung, dia berbelanja, kita akan mendapat cashback. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kita sedang nonton TV, ternyata di grup kita ada yang berbelanja, itu kita pun akan mendapatkan cashback. Nah, yang keempat adalah cashback ajak orang berjualan, di mana kita mengajak teman-teman kita untuk berjualan di VIF, kita akan mendapatkan komisi per transaksi di usaha teman kita itu. Nah, kemudian adalah cashback ke semua member, cashback ke member Star, itu adalah cashback yang diberikan untuk semua member kita apabila berbelanja minimal melakukan pengeluaran minimal 250.000 melalui aplikasi VIF dalam 1 bulan. Nah, nanti tanggal 1 Bapak Ibu akan mendapatkan cashback, gajian istilahnya. Kalau Bapak Ibu sebagai member biasa, member Gold, Titanium, Platinum, Bapak Ibu akan mendapatkan cashback ini, yang GSM ini. Nah, yang kedua adalah cashback ke member Star. Itu adalah member premium kita, di mana Titanium menjadi Titanium Star, dia akan dapat tambahan lagi gajian bonus cashback lagi sebagai member Star. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu apabila berjualan di VIF, setiap ada tanggal 1, Bapak Ibu akan mendapatkan cashback dari merchant lain. Nah, ini juga yang hanya ada di VIF. Nah, itu setiap tanggal 1. Dan yang ke-8 kita ada adalah cashback mengumpulkan Star Group. Nah, ini khusus untuk member Star, di mana setiap member Star apabila mengajak teman-temannya bergabung sebagai Titanium Star juga, maka akan mendapatkan cashback. Dan cashback-nya ini bisa cashback-nya ini dengan total reward sekitar sebesar 2,5 M. Oke, nah ini adalah sebuah simulasi atau gambaran tentang cashback group. Apa itu cashback group? Tadi yang sudah saya sampaikan, pada saat kita mengajak teman berbelanja, mengajak teman bergabung ke ke VIF, dan teman kita berbelanja, kita akan mendapat cashback. Itu disebut sebagai cashback group. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu mengajak teman sebanyak-banyaknya, mengajak teman sebanyak-banyaknya untuk masuk ke VIF dan melakukan pembelian, pengeluaran, entah dia ke Alfamart, entah dia
bayar BPJS, bayar listrik, bayar pulsa HP ataupun dia bayar WiFi, itu apa yang mereka lakukan. Kalau dia berada di grup Bapak Ibu akan mendapatkan cashback lagi. Nah, dalam 1 bulan seandainya grup Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajak itu hanya memberikan cashback Bapak Ibu hanya sebesar 2.500, tapi apabila banyak orang di komunitas belanja Bapak Ibu, mereka melakukan transaksi, itu apabila di bawahnya ada sekitar 9.000 orang yang Bapak Ibu sendiri pun tidak kenal oleh mereka itu siapa, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan sekitar 22 juta untuk dalam 1 bulan. Nah, ini adalah potensi cashback yang bisa kita miliki. Oke, terima kasih. Oke. Udah selesai tuh. Wah, Demikian ramai Mbak sekali Ratih. tuh di belakang. Ada tim horenya, Mbak. Iya, demikian Mas Sigit sama Mbak Ratih. Semoga bisa ini ya bisa dimengerti ya, Mbak. Ya, insya Allah. Kalau Saya ada sambil melek ini. Baik, terima kasih Mas Astrid ya sudah sharing ya. Ya. Dan sesi selanjutnya adalah pertanyaan. Mungkin kami akan membuka sesi pertanyaan untuk peserta yang barangkali ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas tadi ya dari penjelasan Mbak Astrid tadi. Tapi sebelum sebelum ada peserta yang ingin bertanya, barangkali ada tambahan lagi, Coach, gitu. Atau Mungkin mau kita langsung? buka Ya. sesi pertanyaan aja nggak apa-apa. Oh Mau iya, tanya baik. dong, mau tanya. Oh iya, Oh baik. iya, boleh. Silakan tuh. Siapa? Oh, Yanisian, Pak Yana. Silakan. Halo Mbak Astrid. Halo, selamat malam. Dengan siapa ini? Saya Yane. Oh, Yana. Ya, Mbak Yana. Mbak Astrid, tadi saya udah nyimak ya. Kayaknya menarik ya untuk FED ini. Cuman ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Nah, ini kan tadi dikatakan bahwa untuk ikut membernya ini ada seperti gold, platinum, titanium gitu kan ya. Ada biayanya kayak gold ini kan 27.500. Nah, ini maksudnya biaya sekali aja atau biaya kayak bulanan gitu? Oke. Satu aja Mbak pertanyaannya. Banyak sih sebenarnya ya. Kalian aja Mbak jadi biar dijawab sekalian. Keluarkan pertanyaannya. Ya, terus juga ini kan diinfokan menjual apa ya, kayak tadi kuliner, fashion gitu kan ya, terus jasa. Nah ini jasanya tuh maksudnya seperti apa ya, maksudnya jasa ini seperti apa? Kemudian jadi kalau Vev ini semacam Dana, OVO gitu, e-commerce seperti itu. Terus kalau mau gabung merchant-nya sendiri, tadi cara daftar merchant tadi udah dibilang belum ya? Nanti melalui aplikasi. Masih belum jelas yang cara punya merchant-nya ini, Mbak Astrid. Oke. Itu dulu deh. Oke, saya jawab ya Mbak Yana ya. Iya, sama-sama. Jadi Mbak Yana, untuk pertanyaan pertama adalah membership Gold, Platinum, Titanium. Apakah itu tiap bulan? Tidak. Itu berlaku selama 2 tahun. Jadi nanti 2 tahun baru ada pembayaran kembali. Tetapi saat ini itu belum diterapkan. Jadi perhitungan 2 tahunnya belum dari hari ini. Jadi ini hari ini istilahnya kita masih free sampai semua program belanja kita full. Maksudnya sudah ini semua, sudah dilengkapi.
Sekarang belum Nah, jadi dimulai untuk 2 Argo-nya ya, tahunnya Mbak, ya? memang iya, Argo-nya belum jalan saat ini, jadi masih early bird gitu kan. Udah Jadi pakai Belum istilah harga normal. digipreneur nih, early bird nih. yes, kan kita digital juga, Mas. Iya, betul. Iya, Jadi 2 untuk tahun lebih ya pastinya ya. ya, kalau untuk saat ini ya 2 tahun lebih. Jadi, untuk Gold Platinum Titanium pun itu bukan tahapan, tapi itu, pilihan hati kita. Kita mau yang mana. Tapi untuk membuka usaha di Wave itu minimal adalah Gold, yaitu 27.500 saja. Nah, itu dengan 27.500 kita bisa membuka, kita bisa membuka usaha kita. Di situ kita bisa buka toko virtualnya. Kemudian yang kedua adalah kategori atau jasa itu apa saja. Kita memang ada 28 kategori. Macam-macam di situ, nanti kalau dilihat di aplikasi bisa. Nah, jasa kalau outlet itu kategori kuliner dan segala macam itu kan biasa ya, kita menjual barang, kita menjual baju, itu masuk ke kategori fashion dan sebagainya. Tapi kalau untuk jasa itu adalah orang, di mana kita tidak punya outlet. Contoh, tukang pijat yang suka kita panggil ke rumah gitu kan. Nah, itu bisa juga menjadi membuka usaha di Wave. Kemudian ini makeup artist. Nah, makeup artist itu kan jarang sekali ada bisa promosi. Nah, itu juga bisa membuka usaha juga di Wave. Jadi bisa promosi di situ di Wave. Dan kemudian seperti Coach Sigit ini kan digital planner ya pastinya. Jadi kita kalau punya kelas-kelas, nah itu bisa juga di Wave juga dipromosikan gitu. Foto kita yang mejeng nanti ya. Yes, jadi kalau untuk jasa itu lebih kepada kitanya yang tidak mempunyai toko lah, yang online lah istilahnya, kita yang datang ke customer istilahnya seperti itu. Nah, kenapa kita harus mewajibkan foto? Karena kan kita itu kan karena jasa itu harus menimbulkan suatu kepercayaan. Ya dong, saya mau make up pakai makeup artist, kalau saya nggak tahu orangnya tiba-tiba datang kan agak aneh juga gitu kan, kalau kita nggak kenal. Makanya kita mewajibkan untuk jasa adalah wajah. Sedangkan kalau untuk outlet kayak kuliner segala macam, kita adalah foto produk, boleh itu ada 5 foto produk yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Wave. Kemudian yang ketiga adalah e-commerce-nya apakah sama dengan Dana, GoPay, dan OVO. Jadi ini salah nih Mbak. Jadi kalau Dana, GoPay, dan OVO itu adalah payment gateway. Dia adalah e-money untuk melakukan transaksi pembayaran. Nah, kalau Wave itu menggunakan FinPay. Tadi saya sampaikan namanya FinPay. Sedangkan e-commerce itu adalah aplikasinya. Nah, kita adalah aplikasi Wave. Contoh, Tokopedia. Tokopedia itu kalau kita melakukan pembayaran melalui OVO, dia menggandeng OVO sebagai payment gateway-nya. Kemudian Gojek dengan GoPay-nya. Terus Dana itu kalau nggak salah dengan Blibli ya, dengan Dana atau apa gitu kan. Nah, itu kita Wave itu dengan FinPay untuk sebagai alat pembayarannya, sebagai payment gateway-nya. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana cara daftar merchant? Daftar merchant gampang, Mbak. Kita harus masuk sebagai member Wave dulu. Nanti nanti akan dikirim share link-nya oleh Mas Sigit ya, Mas Sigit ya. Nanti dikirim kode mentornya. Kode mentornya. Nanti dari situ tinggal buka saja, klik. Jadi Mbak Yana download dulu nih aplikasi Wave tadi di App Store ataupun di Google Play Store. Nah, setelah download, nanti Mas Sigit akan kirimkan kode mentornya di WA, nanti dibuka, tinggal klik daftar. Nah, klik daftar, kita mendaftar, masuk ke aplikasi. Nah, pada saat sudah masuk ke aplikasi, kita tinggal upgrade untuk untuk menjadi member yang kita inginkan, entah Gold, Platinum, Titanium. Kemudian setelah itu, baru kita mendaftarkan merchant kita. Sangat mudah kok Mbak, nanti kita bisa dipandu juga. Kebetulan Coach Sigit sudah punya toko juga ya Coach ya, di ini ya, di Wave ya. Kemarin juga tanggal 1
tanggal 1 udah gajian Coach Sigit itu. Baru 300.000. Mudah-mudahan ntar bisa jutaan bulan pertama, lumayan. Padahal baru berapa bulan. Iya, baru sebulan. Iya, baru sebulan. Jadi intinya adalah kita sebagai apa ya? Kita harus rajin karena ini sistem ya. Kalau sistem itu kalau kita tidak menjalankannya dengan benar, dengan rajin, itu tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Contoh kayak Coach Sigit, dia rajin mengajak teman-temannya, rajin mengajak temannya bergabung segala macam. Makanya Coach Sigit bisa mendapatkan cashback Sigit ya Coach ya. Gitu, rajin berjualan juga. Nah, itu memang harus dijalankan, membangun suatu komunitas belanja. Karena apa? Seperti tadi sudah saya sampaikan, orang lain belanja kita dapat cashback loh. Nah, jadi ajak teman, kita ajak tetangga nih, kita ajak tetangga. Tetangga kita ngajak temennya, kita kan nggak kenal sama temennya itu. Benar ya Mbak Ratih ya, Coach Sigit ya Mbak Yana. Kita nggak kenal dengan temennya tetangga itu kita nggak kenal. Tapi si temennya tetangga itu belanja. Dia belanja, contoh dia ke Indomaret, dia belanja pakai voucher Wave. Itu kita, walaupun nggak kenal, kita dapat cashback dari belanjaannya dia. Itu kan luar biasa sekali, bisa dibayangkan. Kalau kita rajin ngajak orang, kita ajarkan orang lain untuk mengajak teman-temannya, gitu. Terus setiap ada orang di grup kita, itu mereka belanja, otomatis kita akan mendapatkan cashback-nya. Itu penghasilan, itu yang namanya passive income kita. Kita lagi nonton TV, tiba-tiba lihat buka aplikasi, ada yang masuk nih uang sedikit-sedikit. Memang sedikit-sedikit, tapi kan lama-lama menjadi bukit. Begitu Mbak Yana untuk konsep kita. Ini Mbak Astrid, jadi gini ya, kalau misalkan kita udah ikutan member Gold gitu kan, terus tiba-tiba next berubah pikiran nih, pengen jadi titanium, apakah bisa upgrade atau gimana? Oh bisa, bisa kapan aja Mbak. Saya udah upgrade juga jadi titanium. Iya. Itu kapan aja Mbak? Tadinya Gold. Oh, jadi bedanya jadi bedanya gini Mbak Yana. Gold, platinum, dan titanium itu perbedaannya tadi udah saya sampaikan ya, untuk yang kalau kita ngajak teman kita dapat komisinya beda-beda ya tadi ya. Nah, yang kedua adalah ininya, grup kita, kedalaman grup kita. Jadi contoh kalau gold kita hanya bisa mengajak 5 level di bawah kita. Orang ke-6, orang ke level 6, bukan orang ke-6, orang level 6 belanja kita nggak dapat. Tapi kalau kita titanium, kita bisa mengajak 10 level di bawah kita. Nah, orang ke-6 itu bisa ikut kalau kita platinum, kita 10. Titanium adalah 25 level yang bawahnya. Jadi semua yang ada di grup kita bisa dapat dari belanjaan mereka. Bedanya di situ. Itu Mbak Yana. Yang punya produk sih saran kita ya yang titanium paling gaya karena dengan sendirinya akan lebih luas jangkauannya sih. Dan ibaratnya seakan-akan kayak punya toko gitu ya. Jadi saya ingat banget kata foundernya Wave kemarin ya, seakan-akan kita punya toko. Nah, kalau kita buka toko kan bisa jutaan gitu, tapi di sini hanya 200 ribuan gitu kan untuk 2 tahun gitu kan. Nah, itu menarik sekali. Saya makanya langsung wah ini harus titanium paling tidak gitu. Ya, betul sekali. Memang iya, memang seperti itu ya masih. Jadi oh ya, untuk kayak kita jasa, katakanlah di Gpreneur Academy ini juga bisa masuk atau kerjasama dengan Wave juga kan ya Mbak ya? Bisa, itu bisa masuk juga di situ. Jadi bisa menawarkan juga produknya di situ. Kalau ngelihat sih, kalau ngelihat buka aplikasi jasa itu juga banyak sih. Ada yang menawarkan untuk bikin web design, terus digital planner juga ada, terus macam-macam kalau di situ. Kalau kita lihat aplikasi itu sangat menarik. Ada yang menawarkan juga untuk macam-macam ya. Ada yang montir yang datang ke rumah pun ada kayak gitu. Fotografer, semuanya bisa masuk di jasa. Jadi apapun usaha kita semuanya sih bisa berpromosi di Viv gitu. Itu kalau kalau daftar Gold kita misalkan mau daftar gitu, apakah harus mulai dari Gold dulu gitu atau bisa langsung ke Titanium atau
Oh, apa langsung namanya? Mbak, bisa, bebas. Bisa? Bebas, Oh. bebas. Jadi itu bukan tahapan, bukan level, bukan tahapan yang harus habis goal langsung ini, enggak. Tapi kita kepinginnya kita apa nih, gitu kan. Benefitnya kan sudah Iya. tahu tadi, kalau umpamanya kita titanium, kita ngajak temen jualan, kita dapat 6% nih dari tiap jualannya dia nih, dari tiap jualan teman kita nih, gitu. Tapi kalau kita titanium star, titanium star tuh premium kita. Jadi kita titanium, tapi kita juga star. Nah, itu malah 10%, Mbak. Gitu. Gitu. Jadi itu tuh aplikasinya bisa untuk jualan, satu aplikasi bisa untuk jualan, bisa untuk beli gitu ya, Mbak? Betul. Jadi di dalam satu aplikasi itu kita bisa bertransaksi itu tadi, membayar membayar PLN, membayar listrik, membayar WiFi, membayar ke Indomaret, ke Transmart, ke makan, kita ke mall gitu, kita ngelihat pengen makan, oh ini ada tempat makan yang ada vouchernya nih di Viv. Kita bisa beli dulu vouchernya, kita langsung tinggal ke kasir, pada saat itu sudah selesai bayar, tinggal ditunjukkan, di-scan, sudah. Gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau kata member kita sih kayak makan gratis kalau ke ini umpamanya ke GM gitu, kayak makan gratis gitu. Padahal sebelumnya dia ada beli voucher dulu kan di Viv kan. Jadi dia bawa voucher GM, dia ke Gajah Mada, selesai makan bayar pakai voucher, nggak ngeluarkan uang gitu. Beli koin dulu buat naik odong-odong mungkin gitu ya. Iya. Iya. Seru sekali ini. Sering naik odong-odong ya Mbak Rati. Iya, makanya Mbak Rati tadi kan saya bilang, Mbak Rati ibu rumah tangga, oh cocok banget itu Bu, kalau ibu rumah tangga itu kan biasanya kan banyak pengeluaran ya, karena apapun itu kan pasti pengeluaran itu ada, dan di Viv itu bukan sesuatu yang mengada-ngada. Contoh kita mau beli barang yang bukan kebutuhan kita, kalau di Viv ya nggak usah beli gitu istilahnya kan Mbak. Kita hanya ke Indomaret memang kita mau beli sabun, mau beli pasta gigi yang emang kita butuhkan gitu lah. Tapi cara bayarnya saja yang biasanya kita kasih uang cash, nah ini kita pakai voucher. Nah gitu aja sih Mbak sebenarnya. Jadi kita benar-benar merubah mindset kita, mengubah mindset, cara bayar kita. Jadi itu menjadi suatu pembelajaran baru buat kita. Dan jangan lupa Mbak Ratih, di aplikasi Viv itu apabila dalam sebulan kita belanja sekitar 250.000, itu akumulasi ya dalam 1 bulan, itu kita berhak mendapat gajian setiap tanggal 1. Setiap tanggal 1 bulan berikutnya, itu istilahnya kita mendapat cashback. Kalau member-member kita bilangnya, kita gajian ya Bu, setiap tanggal 1, iya. Gitu. Perhitungan periodenya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Akhir bulan ya? Ya, sampai tanggal 30 ya? atau 31, kemudian tanggal 1 jam 00 itu semua sudah dibagikan. Tapi yang dibagikan tentu saja yang sudah belanja minimal 250.000. Yang sudah masuk klasifikasi ya, kategori ya? Semakin besar kita belanja, ya semakin besar kita belanja, tentunya cashback-nya semakin besar. Kalau untuk penjual sendiri itu gimana? Kalau penjual kenapa Mbak? Kalau itu dengan berbelanja 250.000 gitu kan ya tadi ya. Kalau untuk yang misalkan saya jadi penjual gitu, itu gimana itu Mbak? Oh, kalau penjual beda lagi. Kalau penjual itu tidak, kalau penjual ada transaksi di merchant-nya dia minimal 100.000 itu dapat cashback gitu. Dan juga nanti itu ditentukan juga. Cuma kalau umpamanya nggak dapat, kalau dia tidak ada transaksi, kalau dia transaksinya di bawah 100.000, tetap sih Mbak dapat cashback, cuma kecil gitu aja. Tapi tetap semuanya merchant kita pasti dapat cashback, cuma kan memang beda-beda. Nah, kalau yang di atas 100.000 itu cashback-nya Seru, jadi saya penasaran pengen download aplikasi. Udah minta linknya belum tuh sama Mas Sigit? Belum. Nanti ya ditunggu ya. Tadi share di grup. Iya. Ya berarti lebih kepada merubah ya, merubah polanya ya. Iya, yang selama ini langsung kita ke ATM, bayarnya langsung transfer, M-banking atau apa ya, sekarang lewat Viv itu ya, agar dapat cashback-nya gitu ya. Ya, tetap pakai M-banking tapi untuk bayar saldo Vinte-nya, Mas.
Oh iya iya benar. Nah, jadi kan masuk ke Ada aplikasi, Finpay-nya. ke Finpay dulu tuh, Iya. saldo Finpay-nya masuk, nanti dari situ baru kita bayar. Kita mau bayar PPOB ya bayar pakai saldo Iya. Finpay Oh, itu. iya. Nah, jangan Ya, lupa cashback kita itu dari poin itu bisa digunakan untuk belanja juga di aplikasi ataupun bisa kita transfer ke rekening kita. Jadi Mas Sigit kalau sekarang ada 300 itu bisa ditransfer ke rekening juga, Mas. Iya iya iya. Pun dipakai Bisa, bisa. belanja lagi gitu. Oke. Jadi lumayan lah Mbak istilahnya kita nonton Iya. TV, kita lagi nyuapin anak, dapat tiba-tiba ada cashback nih. Lumayan, yang penting Iya, kita betul. rajin. Iya, yang penting kita rajin mengajak teman. Oke. Ada pertanyaan lagi yang Baik. lainnya? Mbak Baik, Emil mungkin mau silakan. nanya. Yang belum. Apa ya? Berarti itu nggak bisa ya, Mbak Astrid? Kalau misalnya untuk pengisian GoPay tadi sudah dijelaskan nggak bisa ya? Bisa, pengisian GoPay kita ada, namanya GoPay, OVO bisa. Tapi tapi kita harus mengisi saldo Finpay-nya dulu. Jadi gini, untuk bisa bertransaksi di Wave, itu ada yang namanya saldo Finpay. Nah, saldonya itu kita harus isi. Kita isi, setelah itu diisi, kemudian kita tinggal pilih nih, kita mau apa? Oh, ke PPOB kita mau pilih ngisi e-wallet. Nah, itu kita bisa ngisi Dana, OVO, terus apa sih ada macam-macam, Tikes, Shopee Pay, Link aja itu semua ada. Nah, kita bisa melakukan pengisian di situ. Nah, di situ biasanya apa? Persentase dari cashback-nya itu ditetapkan, sudah dijelaskan langsung nggak? Ketentuannya berapa persen? Jadi gini, kalau untuk pembayaran PPOB, pengeluaran rutin, itu kan setiap kita bayar pasti ada yang namanya biaya admin, benar nggak? Betul. Ya, biaya admin itulah yang kita olah untuk menjadi cashback. Memang kecil, tapi kalau semua orang melakukan hal tersebut di dalam komunitas kita, di dalam grup kita, itu luar biasa sekali hasilnya. Gitu. Oh, misalnya Jadi gini, aku kan kalau misalnya pengisian GoPay itu kan dari net banking, itu kan ada kena cas Rp1.000. Nah, mungkin 1.000-nya itu yang akan menjadi cashback kita. Iya, jadi yang nanti biaya adminnya itu nanti diolah yang menjadi cashback. Betul. Tapi mungkin nggak sampai 1.000 kali ya? Enggak, karena itu kan dibagi-bagi. Jadi itu dibagi-bagi untuk kita sendiri sebagai pembelinya, kan diolah itu nanti semuanya diolah. Kita sendiri sebagai pembelinya kita dapat, orang lain pun yang mengajak kita juga dapat dari sekali transaksi itu. Nah, itu namanya cashback berbagi. Jadi kita bergotong royong sama-sama untuk mendapatkan passive income bersama-sama. Tuh Mbak Emil. Ya, artinya kalau misalnya teman-teman kita semua aktif dalam penggunaan pengisian GoPay ya lumayan ya. Tuh, tidak hanya GoPay kita mengajak mereka. Tidak hanya GoPay, kita bayar listrik, kita bayar telepon, kita bayar WiFi, semuanya ada di Wave. Nilai kecil dikali jumlah banyak ya sebenarnya. Ya, betul. Jadi semua transaksi, pokoknya semua transaksi yang ada di aplikasi yang dilakukan di aplikasi Wave pasti akan mendapatkan cashback, dan cashback tidak hanya untuk kita sendiri, adalah cashback itu juga diberikan oleh kita memberikan kepada orang lain pun akan memberikan kepada kita cashback juga di saat mereka melakukan transaksi juga melalui aplikasi Wave. Gitu. Tapi gini ya Mbak ya, bisa disimpulkan kita itu sebagai pengguna, artinya kita yang melakukan transaksi sendiri dan hanya mengharapkan dari cashback kita ya sangat sedikit ya yang didapatkan. Iya, jadi gini, memang harus, ya itu tadi sudah saya sampaikan, yang namanya sistem itu kan memang harus dijalankan. Kalau kita tidak menjalankannya, otomatis sistem itu tidak berjalan sempurna. Tapi kalau kita sebagai shopper, itu namanya shopper kita sebutnya, kita sebagai yang suka belanja, itu semakin besar belanja kita, jangan lupa setiap tanggal 1 pun kita mendapatkan cashback lagi.
Nah, jadi dapat 2 kali cashback pada saat kita belanja sendiri. Oke. Yang kedua adalah pada saat tanggal 1 kita dapat cashback juga dari transaksi-transaksi kita. Gitu, Pak Emil. Cuma tidak bisa dapat dari cashback dari belanjaan orang lain karena kita nggak punya teman, kita nggak ajak teman untuk gabung di Viv gitu. Nah, kalau untuk yang punya produk itu benefit tambahannya apa tuh, Mbak? Kalau yang punya produk bisa benefit dijelaskan, tambahannya, Mbak Emil kan termasuk punya produk nih gitu ya. Iya, Toko benefit gitu katakanlah. benefit tambahannya yaitu tadi mendapatkan cashback dari merchant lain. Jadi cashback itu kan biasa di mana-mana yang namanya dapat cashback itu kan pasti pembeli. Penjual itu di mana-mana tidak ada yang dapat cashback. Ya kan? Nah, di Viv kita kasih cashback sebagai tanda terima kasih kita karena apa? Yang namanya penjual itu pasti berbagi profit kepada Viv. Nah, profit itu yang dibagikan oleh penjual ke kita, nah itu harusnya kan menjadi profit Viv semua, tapi tidak oleh Viv. Profit tersebut dibagikan kembali 80% ke penjual sama ke pembeli. Nah, Viv itu hanya mengambil 20% untuk operasional dan segala macam, tapi 80% semuanya diberikan kepada membernya dan merchant-nya. Nah, Gitu. sekarang Jadi, udah berapa banyak tuh Mbak ya yang jadi penjual? Potensinya gimana gitu sebagai penjual, ya pemilik kalau brand, sekarang dan dipromosikan nggak gitu sama Viv gitu Mbak? Kalau penjual itu sekitar saat ini sih sekitar ada 1000-an sih Mas. Jadi dari 40.000 kita itu memang belum sampai 10% tuh belum ada. Jadi itu benar-benar peluang yang bagus sekali peluang yang gitu. besar tuh ya. Yes. Masih baru dikit ya. Iya betul. Sementara kalau di marketplace lain ya mayoritas ya penjual ya, seller ya. Iya, Nah, makanya ini kesempatan bagi kita sebenarnya tuh untuk mengajak teman-teman UMKM, teman-teman kita yang punya produk yang jiwa bisnisnya ada gitu ya, pebisnis ya untuk bisa join di Viv ya. Betul. Iya, baik. Seru ya. Ya kalau ngomongin soal jualan kayak gini seneng Pak. Bagi ibu rumah tangga itu kan biasanya tidak lain dan tidak bukan adalah jualan ya sampingannya ya kecil. Sampingannya sama diskon Mbak ibu rumah tangga. Nah, iya senangnya. itu. Nah ini cashback ini menarik Cashback-nya gitu ini kan. loh. Yang membuat menarik. Tagline kita kedua adalah belanja dapat diskon, itu sudah biasa ya Mbak Ratih. Tapi belanja dapat penghasilan cuma ada di Viv Mbak. Iya. Baru luar biasa ya kan? Iya. Kita belanja aja dapat penghasilan. Iya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Atau mungkin Mbak Emil mau bertanya lagi? Udah sih kayaknya sampai di sini ya. Ada sih, saya sudah cukup mengerti walaupun belum ini nanti bisa di selanjutnya jadi biar lebih memahami. Tapi insya Allah sih mau join biar tahu juga sih. Kalau nggak join kayaknya nggak gitu paham gitu loh. Betul. Yang jelas adalah harus download aplikasinya dulu. Pada saat kita sudah download aplikasi, kita sudah masuk ke dalam aplikasi, itu baru kita bisa tahu, oh seperti ini Viv. Nah, kalau kita sekarang mungkin kita belum download, kita nggak punya gambaran kayak gimana sih bentuknya, ininya aplikasinya dan segala macam. Nah, jadi Bapak Ibu yang di sini nanti segera download aplikasi Viv, kemudian nanti Coach Sigit tolong dikirimkan untuk link referralnya. Jadi biar semua bisa masuk. Nah, pada saat masuk aplikasi itu masih menjadi member silver, yaitu sebagai shopper. Jadi tidak bisa berjualan, tapi masih gratis. Jadi istilahnya nggak usah bayar apa-apa, itu namanya member gratis sebagai shopper. Baru nanti di dalam aplikasi, baru kita bisa upgrade kalau ingin berjualan. Gitu. Oke. Jadi nanti yang teman-teman yang join di grup-grup akan kita share nanti kodenya. Kemudian bagi nanti yang recorded paling di deskripsi ya, deskripsi YouTube dan lain-lain nanti ada kode referralnya juga di situ, kode mentor istilahnya. Itu aja mungkin tambah.
Oh ya, baik. Ya, ada pertanyaan lagi dari Mbak Yana. Barangkali ada pertanyaan lagi. Mas Iya Andi nih, Rizal. Mbak Rati, Mbak Iya. Astrid ya. Tadi kan Iya. titanium dan titanium star ya. Iya. Cuman tadi titanium star nggak disebut ya berapa. Ya, jadi gini, kalau titanium itu kan yang member kita, member yang per 2 tahun. Kalau titanium star itu adalah untuk menjadi star, itu star itu hanya sekali beli untuk untuk selamanya. Nah, kalau kita langsung daftar sebagai Titanium Star itu adalah 750.000. Nah, benefitnya apa dengan 750.000 itu? Pertama adalah yang tadi untuk komisi per transaksi dari usaha orang lain yang berjualan di Viv itu adalah 10%. Yang kedua ada tambahan tadi yang namanya Global Share Star. Jadi gajian setiap tanggal 1 untuk member Star yang sudah berbelanja minimal 250.000. Jadi yang sudah berbelanja 250.000 untuk member Star dapat 2 cashback. Pertama yang cashback biasa yang dibagikan ke semua member, yang kedua adalah cashback yang dibagikan kepada member Star kita. Terus yang ketiga itu adalah mendapatkan polis asuransi personal accident selama 1 tahun gratis. Terus yang keempat itu akan mendapatkan lisensi untuk berjualan tiket tour and travel dari Atris. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa juga berjualan tiket pesawat, tiket tour and travel, kereta, dan segala macam melalui aplikasi Atris. Nah, itu nanti kita kasih semua untuk Titanium Star kita. Nah, satu lagi yang paling menarik adalah Titanium Star itu, karena dia member premium, kita ada yang namanya cash reward. Nah, itu sebesar 2,5 miliar untuk ininya, reward-nya. Tapi tentu saja itu ada syarat dan ketentuannya dengan tahapan-tahapan. Yang pertama adalah, nanti bisa dilihat di aplikasi, ini saya cuma ceritakan yang saya ingat aja. Jadi yang pertama adalah mengumpulkan 6 star. Jadi kita mengajak teman itu menjadi star. Walaupun yang dalam grup kita menjadi star, posisi kiri dan kanan itu ada 6. Ada 6, itu mendapat 500.000 untuk tahapan pertama. Kalau yang kedua itu 10 star mendapatkan lagi 1 juta, kemudian 15 star dapat lagi 1,5 juta. Nah, itu terus aja banyak tahapannya, itu sehingga semua dikumpulkan menjadi 2,5 M. Nah, itu memang menarik. Nah, dan star-nya itu tidak harus yang kita referensikan. Contoh kita ngajak tetangga kita ngajak temennya itu ternyata star. Nah, itu tetap hitungan star-nya itu tetap masuk ke kita. Jadi itu juga tetap termasuk dari tahapan-tahapan star yang kita hitung. Nah, begitu Mbak Yana. Tadi yang nanya Mbak Yana ya benar. Iya. Keren Mbak. Cuman satu lagi nih Mbak ya. Jadi gini, kalau misalkan kita, ini kan zaman pandemi ya. Bener, satu lagi nih. Kayaknya banyak nih Mbak Yani. Banyak ya. Satu persatu. Iya, jadi kalau misalkan kita mau ngajak orang gitu kan, kadang orang kan nggak langsung percaya gitu kan. Apakah ini MLM, apakah ini apa gitu, pasti kan udah ada pandangan-pandangan negatif lah di sana. Saya juga sendiri pernah beberapa kali ditawarkan yang seperti ini gitu, tapi nggak sebagus ini ya, maksudnya nggak selengkap Viv ini ya, karena Viv sendiri ini bisa mendapatkan cashback penjual, seller, dan juga kita juga bisa mendapatkan cashback kalau misalkan ada yang gabung jadi member gitu kan ya. Nah, terus kalau kita mau beriklan gitu ya, beriklan di sosmed lah gitu, apakah ada aturan khususnya dari Viv sendiri atau bebas-bebas aja nih kita mau beriklan? Karena kalau pandemi kayak gini kan kita kayaknya terbatas ya ketemu orang kayak gitu. Betul. Nah, untuk jadi gini Mbak, pertama kali saya mau ini kan klarifikasi kalau Viv itu bukan MLM ya Mbak. Kenapa kita bukan MLM? Karena kita tidak ada barang yang harus yang kita tidak punya produk. Dalam arti kalau MLM itu kan
pasti ada namanya contoh barang apa sampo Viv gitu. Nah kita nggak punya produk. Kita hanyalah murni afiliasi di mana kita mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam aplikasi kita. Itu pertama, karena kita bukan MLM. Terus kedua, kita hanya mengambil mengambil member get membernya. Sistem dari MLM itu adalah get member. Nah itu yang kita adopsi. Karena menurut kita member get member itu sebenarnya bagus gitu loh. Kita bisa bergotong royong, bekerja sama gitu kan untuk suatu tujuan. Nah, itulah yang Viv ambil. Kalau kita dibilang memang banyak orang yang mengira Viv ini sebagai MLM karena kita menggunakan member itu. Nah, tapi kita murni dengan sistem afiliasi dan juga bukan MLM. Dan kita juga tidak ada poin di mana kita harus memaksa member untuk membeli suatu barang yang tidak mereka butuhkan, tidak. Nah, jadi itu dapat kita sampaikan bahwa Viv itu bukan MLM. Terus kedua, untuk promosi di Instagram, di Facebook, nah itu nanti bisa mengambil konten-konten yang ada nanti di Telegram kita, di sosmed kita juga bisa, Mbak. Jadi memang ada apa ya istilahnya, kalau untuk beriklan juga kita harus ada aturannya, memang harus ada aturannya yang jelas, jangan sampai salah persepsi gitu kan. Kadang-kadang kita membuat suatu narasi ternyata yang salah, akhirnya malah membuat orang menjadi salah paham. Itu kan sering ya terjadi seperti hal itu. Nah, makanya untuk kita dari Viv, kita memang menganjurkan semua member kita untuk dapat mengambil bahan-bahan, konten-konten yang disebarkan di sosmed melalui Telegram kita. Nanti di-share aja deh, Mas Sigit, kalau udah semua jadi member. Ini yang tanya jago iklan soalnya, Mbak. Wah, hebat, luar biasa. Pengen ngiklan dia. Boleh, nanti sebelum ngiklan juga dikirim ke kita juga boleh, nanti kalau mau approval apa gimana gitu. Karena memang ada. Karena kan gini ya, kalau iklan itu kan bisa jangkauannya, reach-nya bisa sampai ratusan ribu orang gitu kan. Nah, sementara tadi tertarik juga nih, maksudnya dari 9.000 orang aja yang nyantol, ya kan dapat 22.500.000. Udah kebayang cering-ceringnya tuh Mbak Yana. Dan itu banyak dilakukan oleh member kita, Mbak. Itu banyak sekali dilakukan oleh member kita. Tapi yang milenial ya, Mbak ya? Enggak juga sih. Milenial juga enggak. Ya, biasanya Facebook, kalau Facebook, Instagram itu kan masih ya seumuran, masih gitu lah, masih banyak lah yang main itu kan. Masih muda. Iya. Kalau TikTok itu baru milenial. Oh iya. Tapi yang satu harus diingat, pada saat kita share kode mentor kepada di sosmed, itu kita harus mencantumkan nomor telepon kita. Kenapa? Karena pada saat dia bergabung di Viv, itu kalau kita nggak punya nomor teleponnya, ya kita nggak bisa kontak dia, gitu kan. Nah, kita tidak bisa membina dia, jadi harus benar-benar yang namanya nomor telepon itu memang harus ini, karena banyak juga member kita itu dia share sampai ratusan, Mbak. Terus terang dia ada share, member itu masuk ratusan, dia bingung sendiri. Loh, ini dia mau hubungin mereka nggak bisa gitu. Iya, karena ya kesalahan dia sendiri, dia main share aja nggak kasih nomor telepon, nggak kasih grup. Biasanya kan kalau kayak Mas itu kan dibikinin ada grup gitu, masuk ke grup. Nah, itu join grup biar mudah. Nggak ada, jadi kita tidak bisa membina dia kan. Nah, itu. Oke, ntar untuk Digipreneur dibuat ini Mbak Yana, katakanlah polanya seperti apa, karena yang saya lihat kayak kemarin diceritakan oleh Bu Vita ya, foundernya Viv itu, bahwa memang tanda kutip dibatasi gitu ya Mbak ya, agar semua bisa berbagi gitu. Jadi dari sisi grup, dari sisi penghasilan, ya yang join belakangan pun kalau memang dia aktif bakal bisa dapat income-nya juga gitu, kalau nggak salah seperti itu. Betul. Jadi untuk level kita yang pertama itu hanya 6 orang.
dibatasi sampai 6 orang. Kenapa 6 orang? Kita punya teman banyak dong, nggak mungkin 6 orang, kita punya 20 orang. Kenapa? Kita taruh 6 orang dulu di situ. Nah, orang ketujuh itu nanti secara sistem dia akan masuk di bawah orang pertama. Jadi otomatis kita akan membantu orang pertama kita. Nah, contoh kalau kayak gini ada satu orang kita ajak gitu kan, ternyata dia nggak aktif. Biasa kan orang kalau diajak kan kadang, oh iya iya daripada nggak enak gitu kan, biasanya kan ada yang kayak gitu juga tuh. Tapi dia tidak aktif, tapi pada saat kita mengajak orang ketujuh masuk di bawah dia, dan orang ketujuh itu berbelanja, itu yang akan dapat adalah orang pertama kita dan kita. Nah, jadi otomatis kita membantu juga orang yang nggak aktif itu. Nanti lama-lama orang yang nggak aktif itu akan melihat tiba-tiba buka aplikasi, dia melihat loh kok poin saya kok, cashback saya kok makin banyak gitu. Nah itu padahal dia pasti dia akan bergerak untuk memulai lagi ya Mas Sigit ya. Nah, itulah konsep kita, makanya Betul. kita bergotong royong lah, saling berbagi. Gitu. Konsep berbaginya yang menarik gitu. Ya betul. Tadi ini cashback-nya dalam bentuk poin apa nominal ini ya? Kita poin, jadi poin satu itu Rp1 dan itu bisa digunakan untuk belanja kembali ataupun ditransfer ke rekening bank kita. Tentunya ada pajaknya juga setelah dikurangi pajak kalau masuk ke rekening kita. Oh, I see. Oke. Sudah jelas sih, menarik. Sudah jelas ya Mbak Yana ya. Kayaknya Kita susun programnya nih. Langsung di Japri itu Mas Sigit, Mbak Yana itu. Oh iya, kita langsung diskusi di grup pasti nanti Mbak. Ya, mungkin yang lain ada pertanyaan, ada beberapa juga nih peserta yang lain. Iya, silakan yang lain. Pak Martinus ya, Pak Martinus Eko, Pak Iman, Salim, Pak Chandra Satrio, Pak Andi Rizal. Monggo silahkan kalau mau tanya juga tuh. Saya melalui chat ya ini. Salim. Ya, silahkan dibacakan, Mbak. Nah, itu benar itu Pak Imam Salim. Oke. Contohnya saya belum aktif tapi sudah ada yang gabung 3 orang otomatis. Ya betul itu berarti dapat lemparan dari mentornya. Mentornya Pak Imam Salim ini rajin ini. Ya. Ya, ada lagi? Mbak Astrid dulu di Aklirik Bitung. Oh, bukan, Mak. Astrid yang lain tuh. Ya, mungkin mukanya mirip muka saya pasaran mungkin, Mas. Dulu Mbak Astrid di mana tuh bareng sama Mbak Emil ya kayaknya. Bank Assurance atau apa gitu ya. Iya. Di finansial lah ya. Masih muda, Mas. Iya. Oh iya, saya juga sekarang juga masih muda kok Mbak Emil. Muda semangatnya. Tahun 2000 aja Astrid udah jago jualan, apalagi sekarang. Wah, itu dia. Edun 21 tahun, Dred. Iya, udah kampiun sekarang pokoknya. Ya bubur dong kalau gitu, bubur tangkir loh. Kayaknya kalau nggak ada mungkin ditutup, terus udah itu closing statement mungkin Mbak Astrid gitu ya. Silakan lanjut Mbak Ratih. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Ini sebenarnya menarik sekali loh. Saya dapat ilmu di sini dan kepo saya ini nanti habis ini kayaknya mau lihat di Play Store. langsung download. Iya, kepo banget. Karena kan kalau saya ini biasa jualan di marketplace, Mbak. Jadi iya di marketplace. Jadi kalau misalkan nemu yang beginian itu biasanya suka kepo kan. Nah, ibu rumah tangga kan suka yang
diem di rumah, nggak kelihatannya sih cuman nyuci baju, nyuci piring Iya. gitu. Tapi Kita pingin dikira juga ngepet dapat ya, enggak ya? Lagi Tapi heboh jangan salah ngepet. loh, jangan salah loh Mbak Ratih, yang namanya ibu Iya, rumah tangga itu pekerjaannya yang paling banyak loh Mbak. iya, Paling nggak berat ya, Di berat. kelihatan. rumah itu, iya di rumah itu tidak ada habisnya ya Mbak ya, Ya apalagi nggak ada. sekarang anak-anak sekolah offline, Iya, online ya. Online. iya, Iya. iya. Untung anak saya belum SD, Oh, jadi Masih iya, kecil. iya masih TK. Jadi nggak berat banget, saya ngebayangin juga kalau aduh, SMP, SD harus ngejar-ngejar. Tanya Ya, sama Mbak Yana sama Mbak Ratu tuh. iya Mbak Yana ini sampai Mbak Yana iya, ya sampai lupa-lupa. iya memang kalau ibu, nah itulah ibu rumah tangga itu biasanya sedikit-sedikit jualan. Iya, iya betul. Yang saya tahu biasanya ibu rumah tangga senangnya jadi reseller. Iya, bermula dari reseller itu, Iya, kemudian betul. jualan ya, kemudian membangun reseller gitu. Awalnya jadi reseller, kemudian sediain produk, terus akhirnya membangun reseller gitu. Iya, akhirnya bikin Iya, reseller sendiri ya Mbak ya. Iya, iya, rumah tangga itu pasti banyak dari situ. Kreatif, berarti Mbak Ratih itu termasuk yang kreatif gitu. iya. Kalau nggak kreatif nggak diajak ke Digipreneur, Mbak. Iya ini Timnya Mas Sigit ya, Mbak Rati. Iya, saya, Mbak. iya ini Dari Digipreneur. Jogja. Oh, Saya asli Jowo. Oh, Jogjanya di mana Mbak? Saya di kota dekat Malioboro, dekat Tugu Jogja saya, pas di Deket Tugu Jogja. Tugu, itu berarti Keranggan. Iya betul, iya, iya saya arah Jalan Godean. Oh, Gode. Iya, Aku eyang di kalau situ, di apa daerah apa ada saudara di Mertoyudan, banyak sih di oh situ. Magelang. Di Prawiro Taman. Sorry, di Kalau Prawiro Taman. Mertoyudan, Mertoyudan kan di Magelang ya. Sorry, di iya. Prawiro Taman itu juga ada. Dulu eyang di situ, di daerah situ. Saya asli Magelang sisunya, asli. Oh gitu. Iya, jadi dekat Mertoyudan juga. Iya, dekat Mertoyudan ya. Iya, cuma di Kita bawah ngomong bahasa suami. Jawa aja Mbak Rati, biar masih bisa ngerti. Nanti masih. yang ada Mas Sigit ngerti banget. Oh gitu ya? Ngerti dong, mau bahasa Sunda, bahasa Jawa saya ngerti. Besok Bahasa Inggris juga Sunda boleh. tiasa. Sunda Biasa tiasa, tuh. Jawa iso. Mas Sigit, Oke. tanya satu lagi dong, takut ketinggalan ini misalkan ya. Tuh Oh kan. ya, boleh tuh. Apa Mbak Misalkan ya, Heeh, misalkan Digipreneur Academy ini buka ini ya, toko gitu kan, merchant. Buka apa namanya, jasa apa pembelajaran gitu kan ya. Nah kemudian nanti ada yang masuk nih, ada yang mau daftar gitu, ada yang mau daftar Digipreneur Academy, diarahkan ke Wave ini, berarti kita di DPA ini dapat cashback gitu ya? Iya. Jadi gini, pada saat kita daftar umpamanya digital Digipreneur ini kita daftar sebagai merchant di jasa, membuka jasa. Itu kan nanti tercantum di situ nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya kan? Jadi nomor telepon yang bisa dihubungi oleh member kita, nanti nelpon umpamanya kontak personnya adalah Mbak Yana gitu kan. Nanti Mbak Yana ini dari mana? Oh ini dari Wave umpamanya kan. Oh ya sudah, harga umpamanya 500.000. Nah nanti 500.000-nya itu oleh Mbak Yana dimasukkan menjadi QR code, terus diberikan kepada member Wave yang menanyakan tadi, yang akan membeli. Nah, yang akan ikut ininya, kemudian di-scan, jadilah suatu pembayaran di situ. Nah, nanti kalau udah di-scan itu kan dari 500.000 umpamanya memberikan fee berapa, kita anggaplah umpamanya 10%, karena kan biar gampang hitungnya ya kan, 500.000 berarti 50.000 masuk Wave, jadi udah dipotong 50.000 masuk Wave, yang 450.000 masuk saldonya merchant-nya Mbak Yana ini. Nah, nanti yang 450.000 itu akan masuk ditransfer ke rekening H+1. Nah, yang 50.000 ini yang diberikan kepada Wave ini yang diolah lagi kepada si pembelinya,
pembelinya dia tentu mendapat cashback personalnya, terus kepada merchant-nya sendiri. Jadi kita sebagai penjualnya, digitalpreneur-nya juga pun akan mendapatkan cashback setiap tanggal 1 itu. Begitu, Mbak. Betul. Jadi ini bayangan saya juga nih ya, Mbak Astrid gitu. Jadi Mbak Yana juga ini dengan pola yang seperti ini sebenarnya Digipreneur as institution gitu ya. Itu bisa kerjasama dengan FAVE. Artinya dari member-member FAVE bisa ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Digipreneur. Itu satu. Nanti polanya seperti apa gitu kan bisa kita diskusikan. Yang kedua, saya malah melihat ada potensi juga untuk bisa dimanfaatkan oleh partner Digi. Partner Digi itu affiliate partner yang dimiliki oleh Digipreneur. Katakanlah sekarang ada 50 orang nih partner Digi. Dia bisa jualan workshop-workshop yang ada di Digipreneur Academy. Ya, dia dapat benefit dari situ. Tapi dia juga karena sifatnya adalah perwilayah gitu ya Mbak Astrid ya. Karena bisa jadi nanti ada partner Digi di Bali, ada partner Digi di Palembang, di Jogja, di mana-mana. Ya ketika ada yang pengen, saya pengen ikutan workshop online digital ada di mana ya? Nah, itu akan muncul gitu kan? Artinya terpromosi gitu. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh partner Digi gitu. Kayak misalnya ada Pak Wahono gitu, ada Pak siapa atau Mbak Rati sendiri gitu. Seakan-akan punya jasa Digipreneur Academy gitu. Nah, hal ini yang saya rasa mungkin bisa dioptimalkan juga untuk bisa jadi benefit tambahan sebagai partner Digi itu gitu. Gitu ya Mbak Astrid ya? Iya, betul. Iya. Seperti itu Mbak Yana. Jadi bisa dioptimalkan dua aspek sebenarnya. Iya. Paham sih, Pak. Bayang ya? Bayang. Oke, udah itu aja sih. Oke. Silakan Mbak Rati. Oke. Terima kasih sudah sharing malam ini ya, Coach Sigit dan Mbak Astrid. Dan terima kasih juga kepada peserta yang sudah mengikuti webinar malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan kita alhamdulillah malam ini betul-betul mendapatkan ilmu yang tidak sedikit ya. Sharingnya lumayan ini jelas sekali. Saya merasa saya merasakan manfaatnya dari sini. Dan semoga ke depan ini ya untuk peserta yang ingin yang ingin gabung atau jadi member ya Coach Sigit, nanti bisa dibantu untuk share link-nya. Ya, share link-nya. Dan bagi yang pengen tahu lebih jauh juga tentang Digipreneur Academy kan bisa lihat di website-nya, bisa lihat di sosial media kita juga, dikepoin, di like, dan daftar di situ juga bisa. Nanti akan dibantu oleh teman-teman admin untuk bagaimana sih bisa bergabung dengan komunitasnya, baik komunitas Digipreneur Academy yang ada sekitar 6-7 grup gitu ya, juga bisa join di langsung komunitas berbagi dengan FAVE-nya yang dibina juga oleh Digipreneur Academy. Jadi itu salah satu yang kita bisa angkat ya, komunitas di WA group ya, di luar Telegram nanti informasi-informasinya ada langsung official dari FAVE sendiri gitu. Mungkin itu Mbak Rati. Silakan bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan program berbagi ini bisa kita bantu sebarkan, viralkan. Jadi yang 40.000 sudah join bisa lebih banyak lagi, apalagi era pandemi kayak gini ya, orang nyari kerjaan sulit gitu. Nah, ternyata ada salah satu yang bisa memanfaatkan untuk menjadi penghasilan gitu kalau kita rajin di rumah saja tapi tetap menghasilkan. Mungkin itu dari saya sebagai closing statement-nya Mbak Rati. Mbak Astrid juga mungkin ada nanti. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Coach Sigit. Ya, berikutnya dari Mbak Astrid sendiri untuk semoga dengan adanya FAVE, dengan adanya kita bisa dengan semua member-member dari Digipreneur semua bisa bergabung bersama FAVE, kita bersama-sama bisa bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi kita sekarang ya. Itu yang kita harapkan sih, memang kita harapkan perekonomian kita semakin baik terutama di masa pandemi ini, karena seperti yang kita rasakan bersama semua itu banyak sekali semua sektor itu terkena dampaknya untuk pandemi ini. Semoga dengan
adanya VIV itu menjadikan salah satu solusi bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari pengeluaran kita yang semakin bulan itu pasti semakin meningkat. Nah, bagaimana kita mengolah pengeluaran kita itu kita menjadi smart shopper dan mengubah itu menjadi suatu penghasilan. Itu saja sih Mbak dari saya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Astrid dan juga Coach Sigit yang sudah sharing di malam hari ini. Dan alhamdulillah acara malam hari ini lancar ya. Dan Allah mudahkan kita untuk bisa saling berbagi ilmu. Dan kita tutup saja ya acara webinar malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih. Selamat istirahat. Selamat malam, Coach Sigit, Mbak Rati. Mbak Emil, jangan lupa WA-nya. Harus aku share nomor WA-nya.